Oke, terlalu terang, agak miring. Iya. Oke. Hai semua, apa kabar? Udah lama nggak ketemu karena udah lama banget gue nggak buat vlog. Berapa ya terakhir kali kayaknya tahun 2018-an gitu. Gue Maria, dulu kuliah di Rusia, pernah juga exchange di Norway. Gue sekarang lagi di Itali. Mungkin gue mau cerita sedikit pengalaman gue bisa dapet beasiswa S2 di Itali. Jadi yang baru pertama kali nonton vlog gue, jadi gue dulu S1-nya di Rusia, di utara Rusia. Terus gue pernah exchange juga di Norway, di utara Norway. Terus setelah lulus tahun 2018, gue memutuskan balik ke Indonesia untuk kumpulin modal karena gue mau S2. Dan setelah proses 2 tahun ya, gue ngumpulin dana, ngumpulin semua persyaratannya, dan akhirnya gue sampai juga di Itali, deng deng. Nah, jadi hari ini gue nih pengen cerita pengalaman gue, kenapa gue bisa sampai ke Itali. Ya, kenapa akhirnya dari Rusia yang dingin-dingin, sekarang gue memilih untuk kuliah di Itali. Jadi sebenarnya gue itu emang pas dari lulus dari Rusia, gue tuh emang pengen S2, tapi gue emang kan background gue tuh environmental studies kan. Nah, pas gue balik ke Indonesia, memang tujuan gue tuh untuk cari modal dulu, karena kan memang gue udah lama nggak pulang ke Indonesia, udah 5 tahun tinggal di Rusia dan di Norway. Gue memutuskan untuk balik untuk ketemu keluarga dulu gitu, untuk ya untuk temu kangen lah sama orang-orang dulu di Indonesia. Tahun 2018 gue balik, terus gue memang plannya mau S2 jurusannya Sustainable Development yang berhubungan tentang ilmu ini ya, apa namanya, lingkungan, tapi nggak pure lingkungan banget, tapi yang ada apply science-nya juga, yang bisa digunakan nggak cuman untuk lingkungan gitu. Tadinya pengen sustainable development atau ambil environmental studies lagi gitu. Terus akhirnya gue pengennya di Sweden awalnya, karena emang gue suka banget Sweden. Gue bisa ngomong bahasa Swedia. Tujuannya awalnya Sweden. Nah, tapi Sweden itu susah ya, karena kompetitif banget untuk dapetin beasiswa Swedish Institute itu. Nah, yaudah gue balik Indonesia. Gue udah planning nih kalau misalnya gue nggak dapet beasiswanya, gue pengen bayar sendiri. Nah, kalau untuk bayar sendiri itu gue harus punya 400 juta untuk kuliah dan juga biaya hidup segala macem. Nah, gila juga sih ngumpulin 400 juta untuk fresh graduate, gimana caranya. Jadi gue kerja, waktu itu gue kerja di perusahaan Swedia. Gue kayak udah ngerasa, wah ini kayak ini ya, apa namanya, kayak apa namanya, alam mendukung gitu. Gue pengen kuliah di Swedia, terus gue habis lulus kuliah dapat pekerjaan di perusahaan Swedia. Tapi jurusan gue tuh nggak kepake gitu. Ilmu pengetahuan yang dulu gue pelajarin di Rusia, ilmu manajemen lingkungan, itu nggak terlalu kepake gitu, karena itu benar-benar apa namanya, ekonomi yang lebih kepake gitu, yang kayak ilmu administrasi gitulah, nggak terlalu environmental. Ada sih beberapa tentang apa namanya, sustainable, tentang compliance gitu, tapi nggak banyak porsinya. Nah, terus sudah gue ikut graduate program. Jadi graduate program itu kayak untuk anak-anak fresh graduate yang nggak ada pengalaman, lu bisa diajarin, di training gitu. Nanti kedepannya kalau kerja lo bagus, lu bisa lanjut lagi di perusahaan itu. Nah, gue setelah setahun nih, gue memutuskan, gue mau fokus nih. Gue udah tahu kan, gue pengen ke Sweden, pengen jurusan sustainable development or sustainable management something gitu kan, kayak sustainable development gitu, untuk kerja jadi CSR atau kerja jadi environmentalist gitu kan, kayak yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, walaupun gue suka banget kerja di situ, tapi it's not my passion gitu loh, kayak my end passion itu bukan di kerja kantoran kayak gitu.
Nah yaudah akhirnya gue selesai yang program graduate itu, gue kerja berdasarkan project gitu. Gue dapet kayak banyak kerjaan project gitu, dan gajinya lebih gede lah daripada dulu gue graduate program. Ya udah gue ngumpulin duit, terus gue juga les bahasa Inggris gitu untuk IELTS segala macem. Ya udah pas gue IELTS gue udah dapet hasilnya, dan gue nih tinggal udah ngumpulin semuanya lah, dokumen-dokumennya, kayak untuk bikin apa namanya tuh, untuk bikin tesis proposalnya, motivation letter dan segalanya. Dan gue tuh ada backupnya, bukan cuma Sweden doang. Jadi gue apply di Hungary, apply di Polandia, apply di Itali, dan juga apply di Australia, ya kan. Nah tapi in the end of the day gue tuh nggak jadi nge-apply di Sweden, walaupun kayak gue pas resign dari kantor yang Sweden itu, gue bilang gue pengen kuliah S2 di Swedia, tapi gue nggak jadi daftar. Kenapa? Karena pas gue lihat itu kayak umur gue masih muda banget, pengalaman kerja gue itu 2 tahun kan. Memang untuk apply beasiswa itu lo harus ada pengalaman kerja, dan gue memang udah kerja itu kurang lebih ya waktu pas itu ya udah cukup lah waktunya, harus 3.000 jam, dan gue udah cukup itu kerja 3.000 jam. Nah tapi yang gue lihat yang menang Swedish Institute itu rata-rata tuh umurnya tuh jauh di atas gue. Umur gue waktu itu, umur gue 24 tahun ya kan, kayak yang keterima tuh kayak umur 30 something gitu, yang pengalamannya tuh udah tinggi-tinggi gitu, dosen segala macam. Gue ngerasa dengan pengalaman gue yang rendah, dan itu harus bayar uang pendaftaran gitu kan, kurang lebih 2 juta. Gue kayak, wah ini udah fix gue kalah nih, dari umur gue juga masih seumur jagung, sementara kayak yang keterima rata-rata umurnya yang udah tua-tua gitu kan, udah banyak pengalaman. Jadi gue memang pengen banget ke Sweden, tapi gue berpikir rasional, daripada gue apply dan gue nggak dapet, jadinya gue langsung kayak udah deh nggak Sweden gitu kan. Jadi gue fokus waktu itu cuman di Hungary, Polandia, Itali ya kan. Jadi kayak gue menyadari gitu gue nggak terlalu banyak pengalamannya, walaupun gue cum laude ya, tapi gue maksudnya gue nggak pinter-pinter amat, gue merasa gue biasa aja gitu kan. Ya udah akhirnya gue daftar Hungary. Terus gue terlalu overconfidence di Hungary, karena gue ngerasa teman-teman gue dulu pas gue kuliah di S1 di Rusia, teman-teman orang Rusia gue tuh pada keterima semua yang nilainya di bawah gue. Keterima di beasiswa itu rata-rata diterima semua yang nilainya di bawah gue. Gue ngerasa gue udah fix keterima karena gue cum laude, pengalaman gue banyak, gue udah pernah conference sana sini gitu. Dan gue tuh berasa sedih banget pas ternyata gue nggak keterima, nggak lolos yang national selection gitu. Jadi kalau yang Hungary itu di seleksi national selection dulu dari Indonesia, baru nanti dari Hungarinya yang seleksi. Nah gue yang national selectionnya aja tuh nggak lulus. Yang Hungary gue sedih down banget, gue udah bingung gimana nih, kok gue yang nilai gue bagus tapi gue nggak keterima. Tapi teman-teman gue yang dulu di Rusia, karena gue banyak ada teman Rusia gue yang seangkatan sama gue, mereka keterima dan nilainya di bawah gue gitu. Ya udah, singkat kata Tuhan punya rencana lain lah pasti ya. Terus gue daftar yang Polandia. Nah yang Polandia ini gue daftarnya Sustainable Development. Nah pas gue tes, jadi ada, kalau yang Polandia ini ada tes masuknya, jadi selain daftarnya ada tes masuk universitas. Dan entah kenapa gue itu peringkat nomor 1 di Polandia untuk jurusan Sustainable Development. Jadi dari nilai maksimal itu 100 untuk ujian masuk, gue dapat 96. Gue juga nggak tahu kenapa. Dan akhirnya gue kirim kan semua dokumen gue ke Polandia, karena gue ke Polandia aja, karena waktu itu Italia tuh lagi covidnya gue, dan gak dapet jawaban sama sekali gitu kan. Mungkin udah nggak jadi kali beasiswa yang ini. Ya udah gue kirimin dokumen gue ke Polandia. Terus pas gue udah kirim dokumen gue ke Polandia, gue itu hari Rabu kayaknya dokumen gue sampai di Polandia. Hari Jumatnya gue dapat email kalau gue keterima beasiswa di Italia, Invest Your Talent gitu. Wah demi apa gue dapet gitu kan. Karena
beasiswa ini kan berdasarkan umur gitu loh. Jadi kayak beneran kompetitif, dan juga dari ratusan ribu orang yang daftar itu di angkatan gue tuh cuma 22 orang yang keterima dan 2 orang dari Indonesia. Dan kayak salah satunya gue kayak wah, demi apa gue keterima beasiswa ini yang kompetitif gitu kan. Dan gue keterima. Nah terus pas gue keterima, gue nelfon kan sama orangnya, iya tapi gue udah kirim ijazah gue ke Polandia, gimana dong, karena gue udah berpikir Italia tuh udah hopeless, nggak ada informasi lagi gitu kan. Oh yaudah, tapi nanti prosesnya masih 2,5 bulan lagi gitu kan. Kayak gue bimbang juga nih, Polandia yang gue udah dapet gitu tinggal ngurus visa segala macem, atau gue masih ngurusin birokrasi lagi nih di Italia. Nah saat itu Polandia itu gue cuma gratis biaya kuliahnya doang, biaya hidupnya gue harus bayar. Dan akhirnya pertimbangan walaupun gue lebih suka jurusan yang di Polandia, universitasnya gue juga lebih suka, bahasa Slavik tuh sama bahasa Rusia mirip gitu kan ya, tapi ya gue juga harus rasional gitu kan. Kayak di Italia itu semuanya di cover, maksudnya di cover biaya pendidikan dan juga biaya hidup gue itu lumayan banget kan. Yaudah, gue akhirnya milih Italia gitu kan. Dan Italia itu lebih apa ya, lebih terkenal lah maksudnya daripada Polandia. Tadinya gue berpikir kayak gitu. Ya udah, setelah gue lewati proses gue memilih Italia, gue rada masih bimbang, aduh gimana ini bener gak sih yang gue ambil gitu. Terus gue urus dokumen ke Italia tuh lumayan lama sih, swear. Kayak dulu gue kuliah di Rusia, gue ngurus dokumen kayak gak selama ini. Dulu pas gue berangkat exchange ke Norway juga nggak terlalu lama, tapi ini yang pas gue ngurusin semua dokumen dari gue dinyatakan diterima beasiswa sampai gue berangkat itu prosesnya 2,5 bulanan. Iya, prosesnya 2,5 bulanan, dan banyak yang bantu juga, terima kasih banget. Dan akhirnya tada, gue di Italia. Jadi gue masih amazed banget sih, dulu gue yang gak keterima di beasiswa di Hungari, dan gue dapet yang lebih gitu, beasiswanya lebih besar, universitasnya banget. Iya, dan gue amazed banget sih karena tadinya gue nggak nyangka bisa keterima, dan akhirnya gue keterima. Dan universitasnya bagus juga, karena sesuai dengan ini, gue fokus gue kan di sustainable development, dan universitas itu bener-bener SDGs banget gitu. Dia bener-bener perhatian sustainable development banget. Electricity-nya juga di sini, di student housing yang gue tinggal ini aja pakai solar panel, pakai PV gitu kan. Terus kita recycling sampah. Jadi kayak wah, ini benar-benar yang gue mau banget gitu. Kayak pas bulan Maret gitu ya, pas udah covid mulai ya, terus sampai bulan Juli tuh gue sempet pusing gitu. Itu beneran kayak titik terendah dalam hidup gue. Gue pengen banget S2 tahun 2020 karena considering umur ya, kalau misalnya gue tahun depan akan lebih tua lagi dan akan lebih lama lagi kuliahnya, jadi akan lebih tua gue lulusnya. Jadi gue kayak pengen tahun ini, dan Tuhan kasih gue tahun ini gue S2 di tempat yang bagus dengan beasiswa yang bagus juga. Jadi memang kalau di luar sana kalian sekarang misalnya dalam posisi yang aduh gimana ya gitu kan, jangan takut, jangan khawatir, karena gue percaya kok Tuhan selalu punya jalan buat lo. Lewatin aja semuanya, karena semuanya itu ada waktunya, dan gue percaya waktunya itu pasti indah di saat lo siap untuk mendapatkan itu gitu kan. Yaudah sih segitu aja karena gue udah kebanyakan ngomong ya. Mungkin nanti next time gue bakal cerita tentang gimana sih nge-apply beasiswa di Italia ya. Salah satunya beasiswa Invest Your Talent ini, karena memang beasiswanya itu nggak usah bayar uang pendaftaran apapun di awal gitu kan. Jadi lebih fleksibel sih. Nanti gue bakal ceritain lagi lebih rinci tentang beasiswa yang gue dapetin ini. Semoga kedepannya kalian mungkin juga tertarik daftar dan juga bisa mendapatkan beasiswa ini. Oke, terima kasih semuanya. Selamat
sore waktu sekarang, dan sampai ketemu lagi lain waktu. Bye.